Hadir, Bu. Pasha. Hadir, Bu. Safarudin. Hadir, Bu. Suryadi. Zahwa. Hadir, Bu. Zidan. Hadir, Bu. Bayu. Hadir, Bu. Ja. Hadir, Bu. Oke. Ada yang tidak hadir juga ya hari ini? Iya, Bu. Buka buku IPAS-nya. Buka di halaman 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat ya pagi ini. Semangat. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Ada yang tak sarapan ya. Sudah siap dan bersemangat untuk menerima pembelajaran hari ini? Iya. Semangat kalau mau bilang pembelajaran. Diulang ya. Sudah siap dan bersemangat untuk belajar hari ini? Sudah. Oke. Yuk, kita lanjutkan ke materi ya. Pelajaran apa kita hari ini? Nah, itu judulnya. Pembelajaran kita hari ini tentang apa? IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itu pengertian dari IPAS. Nah, untuk judul pembelajaran kita hari ini apa tadi Akila? Ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Ya, ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Nah, sebelum bertanya dulu, apa itu arti dari siklus? Ada yang tahu apa itu arti dari siklus? Tahu. Ada yang tahu? Ya, siklus itu adalah putaran waktu atau rangkaian kejadian lengkap yang terjadi secara berulang-ulang, namun dia tetap teratur. Itu pengertian dari siklus. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita lanjutkan ke pembelajaran kita tentang ayo mengenal siklus makhluk hidup. Tapi sebelum itu, baru menyampaikan dulu manfaat pelajaran IPAS untuk kehidupan generasi hari-hari. Yang pertama manfaatnya itu untuk membantu siswa atau peserta didik memahami tahapan kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, reproduksi dan akhirnya selesai masa siklus hidup kita. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, membantu siswa untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan setiap siklus makhluk hidup yang berbeda. Jadi itu manfaat dari belajar pengetahuan alam dan sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk pengembangan dan pemahaman dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosial mereka. Kita kan hidup di alam, contohnya di bumi setiap hari. Ini adalah contoh alam. Oke, sekarang ibu ada pertanyaan dulu. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian tahu siklus hidup pada makhluk hidup? Siapa yang bisa jawab? Pak Iha. Oke, dijawab. Bisa buat lagi lah suaranya, kawan kita dengar. Dengar dan ngomong sini. Dah, stop. Ya, jadi itu tadi pengertian dari siklus makhluk hidup itu tentang serangkaian atau tahapan perubahan yang dialami oleh suatu organisme. Oke, pertanyaan yang kedua,
dijawab ya? Apa jawabannya? Oke, jawabannya tidak. Oke, jadi jawabannya setiap siklus makhluk hidup itu tidak sama karena dia mengalami siklus hidup yang berbeda. Oke, terus yang kedua baru dijawab. Kita lanjutkan lagi. Sesuai dengan judul dari awal tadi yaitu mengenal siklus pada makhluk hidup. Untuk siklus makhluk hidup itu terbagi 3. Yang pertama, siklus hidup manusia. Yang kedua, siklus hidup hewan. Dan yang ketiga, siklus hidup Nampak kamera. Oke, sudah paham tentang berbagai siklus. Nah, kita lanjutkan untuk tugas kelompok yaitu menyusun siklus makhluk hidup. Yang pertama ada siklus hidup manusia, siklus hidup tumbuhan, dan siklus hidup hewan. Sudah dikasihkan tadi apa ini? Ini dari kelompok sini ada metamorfosis kata. Jadi bisa disusun tentang metamorfosis kata. Dan untuk tumbuhannya siklus hidup jagung. Dan untuk siklus ini adalah tentang siklus hidup manusia. Nah, ini dari kelompok sini. Nah, untuk kelompok sini yang tumbuhannya itu tentang siklus hidup pohon apel. Dan untuk siklus hidup hewannya itu tentang siklus hidup kuku. Untuk ini tentang siklus hidup manusia. Nah, untuk tugas kelompoknya masing-masing, guntingnya ada kan? Ada yang siapkan gunting sama lem kertasnya juga. Ini kan gambarnya. Nah, ini kan ada tempat untuk menempel gambar-gambar ini. Silakan digunting gambar-gambar ini, lalu tempelkan di gunting. Ya, sekarang. Sama juga kelompok sini. Ada tadi gunting ada kan? Ini kan kertas untuk menempelnya, gunting dari telur ini. Sama juga adalah siklus hidup manusia. Ya, dimulai dari sini. Telur ya. Lanjut dulu. Buka dulu gunting dulu. Hati-hati potongnya. Ya, nanti kan siapa yang menggunting, siapa yang menempel. Zawa bantu tempel Zawa. Atau kursinya di sini lagi Zawa. Ada dekat ini kursinya, pindahkan. Supaya nanti gunting ya. Zawa yang menempel. Jadi kertas ini. Urutkan ya, pertama urutkan dari telur, baru dia di. Nah, baru telurnya di sini. Nah, ini dia sudah pisang. Ya, kita pelan-pelan aku tuh ininya. Tanda kanan itu. Atau ke sini. Iya.
deh. Hati-hati ya, jangan mikirnya. Nah, kecil ya. Nanti Suryati itu Tasya bantu juga ya. Bisa dikecilin dulu. Nanti siapa yang nempelkan ibu nempel. Iya. Kecilkan lagi, bisa kan kecilkan lagi. Ibu. Dari sini ambil ibu. Pakai ini.
Wih, man kucing yang ikan. Apa tadi? Enggak kan dekat sini ya. Apa deh? Oh iya. Sini dia. Sini. Sini dulu sini. Dekat ini. Ya, kemudian ini. Ya, kotor ini sini. Ya terus ini situnya di sini. Sabar bikin. Ini mana? Kami buat Ini Bu, ini Bu. Apa nih? Ini tadi. Kan enggak kaku. Ini aja. Skin baru. Guys, ini agak sini guys. Oke, Pena. ini lem deh. Kau kan. Kan tak jelas ini berada nih. Oh iya nanti di vaksin. Gitu. Jangan.
Kalau rek Langsung tempel di sini. Panahnya mana? Jangan gitu. Jangan gitu. Sini aja. Ini kan aku dekat sini. Oh, mana nih? Ini siapa tuh? Adi. Oke, kita di sini. Sudah siap. Kita presentasikan ke depan dari kelompok satu dulu yang maju. Siap-siap dari kelompok sini nanti memberikan pertanyaan dan nanti dia di situ. Siap pertanyaannya ya. Oke, dari kelompok satu udah maju. Geser yang gambar, sabar di sini. Gambarnya tengah. Tengokkan gambarnya sabar gitu. Oke, ini tadi dari kelompok satu ya. Tentang siklus hidup manusia, siklus hidup tumbuhan apel, dan tentang siklus hidup kupu-kupu. Oke, dari Zidan bisa dijelaskan perkembangan siklus hidup manusia, mulai dari menjadi bayi, dan kemudian menjadi anak-anak, dan kemudian menjadi dewasa. Oke, itu tadi siklus hidup manusia. Kita lanjut dari Adit, siklus hidup pohon apel dimulai dari apa? Biji apel, Oke. 2 pohon apel kecil, 3 menjadi pohon apel, 4 berbunga, 5 bunga dan buah apel. Oke, walaupun ada sedikit ada kesalahan ya, harusnya dari biji apel menjadi bunga, terus menjadi bunga dan buah, lanjut menjadi
menjadi apa? Pohon apel kecil, pohon apel baru jadi buah apel. Apalah ya, setidaknya sudah bagus menyusunnya. Dan dari Sapar bisa dijelaskan tentang hidup siklus kupu-kupu dimulai dari apa Sapar? Oke, bagus susunannya. Pertama dari telur, terus menjadi kepompong atau menjadi ulat dulu, terus itu baru menjadi kepompong atau pupa. Kelompok lain perhatikan, terus itu menjadi kepompong pupa lagi, setidaknya agak besar sedikit, baru jadi kupu-kupu muda, barulah menjadi kupu-kupu yang dewasa. Nah, itu tadi dari kelompok 1, siklus hidup manusia, siklus hidup tumbuhan apel, dan siklus hidup kupu-kupu. Nah, dari kelompok 2 ini, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1 tentang yang dipresentasikannya tadi? Apa nih, Pasha sudah berdiri nih untuk mempersiapkan jawab pertanyaannya? Ya, langsung ditanya. Pertanyaan, jenis tanah apa yang paling cocok untuk pertumbuhan pohon apel yang sehat? Nah, ini pertanyaan dari kelompok 1. Jenis tanah apa yang paling cocok untuk pertumbuhan pohon apel adalah tanah gembur dan kaya bahan organik. Nah, jadi untuk jenis tanahnya itu Pasha, tanah yang gembur dan tanah yang kaya organik. Bisa dipahami dari kelompok ini? Oke, ada pertanyaan lagi ya? Ada. Oke, ada 2 pertanyaan. Berapa lama menanam apel dari biji sampai berbuah? Nah, berapa lama? Pohon apel yang ditanam dari bijinya membutuhkan waktu 4 hingga 8 tahun untuk mulai berbuah dan berbuah. Oke, jadi itulah tadi jawaban dari kelompok 1 ya Pasha ya. Kelompok 2 bisa dipahami kan? Ada pertanyaan lagi tak sama kelompok 1 ini? Ada? Sudah paham? Sudah apa yang dijelaskannya tadi? Kalau sudah paham, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan dulu kelompok 1. Oke, kita majukan kelompok 2 lagi yang mempresentasikannya. Oke, siap-siap kelompok 1 mengasih pertanyaan lagi. Oke ya. Asya, kertasnya dipegang. Ngapa sebalik itu? Oke. Ini perwakilan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kalau perkenalan. Perkenalkan nama saya Pasha. Perkenalkan nama saya Faika. Perkenalkan nama saya Suradi. Perkenalkan nama saya Zahwa. Oke, ini tadi nama-nama dari kelompok 1. Dari Pasha, coba jelaskan. Pasha memegang siklus hidup tanaman jagung, dan Paiha siklus hidup kata, dan Akila siklus hidup manusia. Dari Pasha, jelaskan siklus hidup jagung dimulai dari apa Pasha? Dari biji ke cabang, Kecambah, tumbuh, berbunga, menjadi berbuah. Nah, dari kelompok ini menjelaskan tentang siklus hidup jagung itu dimulai dari kecambah, terus lagi tumbuh, berbunga, lalu berbuah. Nah, lanjut lagi untuk Paiha tentang siklus hidup kata. Jelaskan Paiha tentang siklus hidupnya. Oke, itu dari siklus hidup kata dimulai dari telur, kecebong, itu menjadi kecebong berkaki, terus itu menjadi katak muda, barulah menjadi katak yang dewasa. Oke, dari Akila siklus hidup manusia dimulai dari apa, Kil? Oke, dimulai dari janin, bayi, terus menjadi anak-anak, barulah kita menjadi dewasa. Nah, itulah tadi tentang siklus hidup jagung, kata, dan siklus hidup manusia. Untuk
kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Untuk kelompok 2 ini, silakan ada. Nah, dengarkan kelompok 1, kelompok 2 ada pertanyaan nih. Berapa lama berhubung membutuhkan waktu untuk berubah menjadi kata kecil? Nah, berapa lama kata berudu itu bisa berubah menjadi kata yang kecil? Berudu maksudnya. Kuat sikit Zahwa, nanti kawan minta kedengaran. 14 minggu untuk berubah menjadi Jadi, nah bisa dipahami tak dari kelompok 1 tadi? Dengar tak? Nah, tak dengar sangat. Tak dengar sangat Zahwa, coba diulang Zahwa biar kuat sikit. Membutuhkan. sekitar 14 minggu untuk berubah menjadi kata Kecil. Nah, jadi berudu itu bisa berubah jadi kata kecil itu selama 14 minggu ya. Dari kelompok 1 bisa dipahami? Ada lagi pertanyaannya? Tidak. Oke, lanjut kalau ada. Mengapa siklus kata disebut metamorfosis sempurna? Nah, bisa dijawab kelompok 2. Kenapa kata bisa? Meta posis sempurna karena bentuk tubuhnya sangat berbeda pada setiap fase kehidupannya. Nah, ada lagi? Bertelur Nah, larva terus yang bernapas dengan insang dan dewasa udah stop. Udah stop. Jadi kata itu bisa dijadikan metamorfosis sempurna karena kehidupan siklusnya itu tuh tadi kan ada penampilannya dari bisa dari telur ke cebong berkaki. Kecebong berkaki terus kata muda baru menjadi kata dewasa. Jadi memang sempurna siklus hidupnya ya. Bisa dipahami dari kelompok 2 ini. Kelompok 1 bisa dipahami? Oke. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 dan bisa dijawab